Salam damai dan sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pemikiran dan refleksi saya mengenai toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan sikap dan tindakan nyata dari seseorang terhadap orang lain yang berbeda agama dan keyakinannya. Sikap dan tindakan yang nyata itu ialah untuk membangun hubungan yang harmonis, yang teratur, yang indah. Tentulah di dalamnya harus ada kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Prinsip-prinsip apa yang perlu kita ketahui supaya toleransi antar umat beragama itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan umat manusia? Yang pertama, kita harus menyadari adanya perbedaan. Kita saksikan dan kita lihat sehari-hari di alam semesta, di bumi ini. Ada banyak perbedaan. Di langit ada banyak perbedaan benda-benda langit. Ada bulan, bintang, matahari, planet-planet, dan gugusan bintang yang lain. Di bumi ini ada banyak perbedaan antar pepohon, antar tanaman, binatang, hewan. Bahkan kita tahu ada tempat dan lokasi yang beragam. Ada lautan, sungai, danau, ada pulau, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada gunung, ada bukit. Keragaman sesuatu yang tidak mungkin tidak ada di alam semesta ini. Di antara umat manusia ada keragaman. Keragaman suku, etnis, bahasa, tempat tinggal, keragaman pendidikan, status sosial, kehidupan berbudaya, dan keragaman dalam pengetahuan dan pengalaman. Karena itu keragaman bukan sesuatu yang harus disingkirkan atau ditinggalkan atau dipinggirkan. Ini prinsip yang pertama yang harus kita sadari dan pahami, bahwa ada perbedaan. Bapak, Ibu, dan Saudara berbeda dengan saya. Saya berbeda dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi ada kesamaannya. Ini prinsip yang kedua. Kita harus mengetahui ada kesamaannya. Kesamaannya ialah kita sama-sama ciptaan. Kita sama-sama penghuni alam semesta ini. Dalam ruang dan waktu yang bersamaan berjumpa. Ada kesamaan karena kita sama-sama makhluk berpikir, memiliki tubuh, memiliki jiwa. Kita ada kesamaannya. Kesamaan di mana kita membutuhkan apa yang diperlukan tubuh kita dan apa yang diperlukan jiwa kita. Kesamaan karena kita tahu kita membutuhkan juga tempat di mana kita tinggal, makanan, minuman, dan keperluan-keperluan yang primer di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saling bergantung dan saling membutuhkan. Sekalipun kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, bahkan di dalam keagamaan pun ada perbedaan aliran, denominasi. Dan kita sesungguhnya saling membutuhkan. Membutuhkan secara langsung maupun tidak langsung. Kita membutuhkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang yang berbeda agama dengan kita. Kita memerlukannya sebagai bagian daripada kehidupan kemanusiaan kita. Ambil contoh di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu dan saat tertentu kita melaksanakan ibadah, perayaan, aktivitas keagamaan kita. Dan momen-momen di mana kita melakukannya, kita tidak beraktivitas di tempat lain, di bidang lain. Hanya untuk perayaan, ibadah, menurut keyakinan kita masing-masing. Pada saat yang sama itu, orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, berbeda kepercayaan dengan kita, sedang membantu menolong
memberikan kita ruang untuk kita dapat bebas melakukannya. Bukankah itu suatu kebutuhan dan sesuatu yang perlu? Karena itu, kita saling membutuhkan. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak membutuhkan sesama manusia yang lain. Bahkan tidak ada seorang manusia pun yang tidak membutuhkan bumi ini, tumbuhan, binatang, udara, air, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pasti membutuhkan. Nah, karena ada 3 hal tadi, yaitu perbedaan, kesamaan, dan saling membutuhkan, maka yang keempat ini akan hadir di dalam kehidupan antar umat beragama, yaitu adanya keteraturan. Toleransi diperlukan untuk kita menyikapi dan bertindak agar ada keteraturan. Keteraturan hubungan antar sesama manusia secara individu maupun secara komunitas. Di mana kita tahu dengan adanya keteraturan, maka ada keindahan, ada harmonisasi. Perlu adanya keteraturan. Dan keteraturan itu tentunya berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, proporsi yang penting dan perlu ada. Jadi dalam bertoleransi kita memerlukan pengaturan yang memiliki otoritas. Baik peraturan perundang-undangan, regulasi dari pemerintah atau dari negara, maupun konteks kebutuhan dari setiap wilayah, setiap komunitas, agar terjadi keharmonisan. Karena toleransi tidak menyukai adanya konflik horizontal, konflik internal, konflik vertikal, apalagi peperangan, apalagi kekacauan. Toleransi pasti tidak membutuhkan itu. Kita membutuhkan pengaturan yang menuju kepada keindahan. Nah, di dalam keteraturan itu yang kita perlukan adanya 3 hal penting. Yang pertama adalah kebaikan. Kita sama-sama umat beragama harus mendahulukan kebaikan di atas kepentingan keyakinan kita. Karena apa? Kebaikan selalu ada menjadi esensi dari setiap agama dan keyakinan apapun. Kebaikan berarti di dalamnya menyadari kemanusiaan sesama manusia. Kebaikan berarti menyadari kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Kebaikan berarti kita memberikan ruang untuk orang lain mendapatkan pertolongan, penghargaan, dan penerimaan. Kalau ada orang yang berbeda agama, kepercayaan dengan kita, kalau kita ingin menunjukkan kebaikan kepada sesama kita yang berbeda itu, kita dapat memberikan pertolongan, bantuan, penghargaan, dan penerimaan. Jangan kita hina, lecehkan, remehkan sesama manusia. Yang kedua adalah keadilan. Di dalam bertoleransi, prinsip keadilan ini penting. Bukan sama rata sama rasa, bukan sama proporsinya, atau volumenya, atau kontennya, atau kontainernya, tapi berbicara tentang keadilan. Adil berarti setiap orang diperlakukan sama. Sama. Kita sama-sama beragama, maka perlakukanlah sesama yang berbeda atau yang sama agamanya dengan sama. Apa yang orang lain maunya berbuat seperti ini dan itu kepada kita, maka kita pun harus berbuat ini dan itu kepada orang lain. Apakah yang kita ingini dari orang lain untuk kita dapat dihargai? Kebaikan-kebaikan apa yang diperlukan oleh kita dari orang lain? Demikian juga kita memperlakukan orang lain. Jadi di sini ada timbal balik. Perlakukan sesama manusia dengan kesamaan pada dirimu, pada diri kita, pada diri saudara, pada diri bapak dan ibu. Keadilan berarti kita menempatkan yang benar, yang suci, yang mulia di atas segala sesuatu. Kita menempatkan yang benar, yang suci, yang mulia. Tentu berkaitan dengan satu kontrasnya. Kita tidak suka yang namanya kejahatan, peperangan, bahkan satu konflik fisik. Kita tidak senang yang namanya satu sikap tindakan
yang merugikan orang lain, menghancurkan kehidupan orang lain, melecehkan kehidupan sesama manusia. Karena kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Karena itu, mari kita menegakkan kebenaran, kesucian, dan kemuliaan. Di dalamnya tentunya kita harus memiliki sikap menghargai sesama manusia. Sama-sama di bumi ini. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan kebenaran. Toleransi selalu di dalam pengaturannya ada kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu dan penting menjadi dasar untuk kita membangun prinsip-prinsip toleransi. Di mana yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kita tidak mengganti yang benar dengan yang salah atau yang salah dengan yang benar. Atau kita tidak menyingkirkan yang benar lalu menerima yang salah. Tidak demikian. Toleransi berarti menegakkan, menyatakan hal yang benar. Hal yang benar tentu ada ukurannya. Ukurannya bisa pengetahuan, bisa pemikiran yang rasional, objektif, subjektif, bisa juga berkaitan dengan regulasi perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah atau negara di sebuah negara manapun. Mari kita membangun toleransi di dalam keteraturan yang benar. Jadi setidaknya saya sudah menyampaikan 4 hal prinsip. Pertama, perbedaan. Yang kedua, kesamaan. Yang ketiga adalah keteraturan. Dan yang keempat adalah keharmonisan. Saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dalam prinsip-prinsip ini kita pakai dan terapkan di dalam toleransi antar umat beragama. Dalam hal itulah kita perlu menjaga dan mewaspadai setiap sikap dan tindakan kita. Jangan sampai kita melukai, melecehkan, meremehkan, merendahkan sesama manusia. Sebagai orang Kristen, saya secara pribadi tidak mau dan tidak suka dan tidak ingin dan tidak akan merendahkan, melecehkan, meremehkan sesama manusia yang berbeda agamanya. Memang mereka yang berbeda dengan kekristenan, agamanya, keyakinannya, sesembahannya berbeda, kitab sucinya berbeda, nabinya berbeda, umatnya berbeda, tata cara ibadahnya berbeda, biarkan mereka ada di dalam kondisi mereka sendiri. Saya mengasihi mereka, mendoakan mereka, supaya hidup sehat, sejahtera, dan diperlakukan adil oleh siapapun. Baik oleh negara maupun pihak lain. Baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok lain. Kita tidak perlu curiga dan mencurigai kehidupan keagamaan mereka. Sebaliknya, demikian yang kita harapkan dari orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Mereka pun seharusnya dan sewajarnya menghargai, menghormati kehidupan keagamaan orang-orang seperti saya, orang Kristen. Tentulah ini memerlukan satu sikap toleransi dari orang-orang yang dewasa dalam berpikir. Toleransi antar umat beragama bukan berarti kompromi. Saya setuju dengan iman kepercayaan mereka, saya setuju dengan pengajaran yang ada dalam kitab suci mereka, saya setuju dengan sesembahan mereka, tentu tidak. Karena toleransi antar umat beragama bukan kompromi. Menerima saja apa yang mereka yakini, apa yang menjadi dasar kepercayaan mereka, tidak. Itu bukan toleransi. Itu suatu tindakan dan sikap kompromi. Dan di dalam kekristenan, kalau kita menyetujui, menerima, bahkan mengaminkan kepercayaan, keyakinan dari orang yang berbeda agama dengan kita, keyakinan yang berbeda ajaran dengan Alkitab, kita disebut orang-orang yang sedang sinkritis atau menduakan atau memberhalakan atau menyingkirkan keesaan Tuhan. Nah, ini hal yang penting. Sehingga prinsip yang kelima ini perlu dipertegas, perlu untuk kita resapi, yaitu
Toleransi bukan kompromi. Toleransi berarti saya mengasihi sesama manusia. Seperti perumpamaan yang diajarkan Tuhan mengenai orang Samaria yang baik hati. Kita tahu misi dan tugas kita sebagai orang percaya, orang Kristen, yaitu memberitakan kabar baik, menyampaikan berita Injil seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi kita tidak boleh kompromi dan tidak boleh melecehkan, merendahkan, meremehkan siapapun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita hanya punya tugas memberitakan kabar baik kita. Itulah sebabnya di dalam konteks toleransi antar umat beragama, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, saya tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah ingin menggunakan, memanfaatkan kitab suci, keyakinan, keagamaan orang lain sebagai dasar pemberitaan Injil saya. Karena itu namanya kompromi. Itu kekeliruan. Itu sesuatu yang tidak baik, tidak benar, tidak tepat. Saya memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus dari Alkitab. Dalam terjemahan bahasa di mana kita tahu bahwa itu kita yakini adalah firman Tuhan. Yang dinafaskan, yang dituliskan, yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Prinsip yang keenam ini menjadi prinsip yang perlu dan penting kita garis bawahi. Toleransi antar umat beragama berarti kita tetap setia, tetap tekun dalam keyakinan kepercayaan kita tanpa perlu menggabungkan, menambahkan, dan memakai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, keagamaan orang lain. Ini hal-hal yang perlu secara nyata kita tegaskan di dalam kehidupan kita. Prinsip yang ketujuh, toleransi antar umat beragama berarti kita punya sikap peduli dan menolong sesama manusia. Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Siapapun kita, apapun jabatan, posisi kita di dalam keagamaan kita, toleransi antar berumat beragama berarti kita dipanggil, diutus untuk menolong sesama manusia. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus memperjuangkan itu. Peduli, perhatikan, dan memberikan satu tindakan yang nyata, menolong, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan di dalam hidupnya. Nah, dengan 7 prinsip ini, maka kita sebagai orang yang sungguh-sungguh sudah beragama, terlebih khusus saya yang sudah meyakini keyakinan agama saya sebagai orang Kristen, saya akan lebih leluasa dan lebih nyaman di dalam bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Memang ada banyak orang yang tidak memahami 7 prinsip ini. Dan tentulah kita harus memperjuangkannya. Akan dapat menolong, membangun toleransi antar umat beragama. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang berusaha untuk melakukan tindakan intoleransi, berarti ketujuhnya tidak dijalani dengan baik dan benar, maka kita harus tegur dengan baik, kita harus memberikan peringatan dengan tepat, bahkan kita perlu membawa dia memahaminya dengan jelas. Mari kita perjuangkan hidup yang bertoleran antar sesama manusia, antar umat beragama. Dengan demikian, maka Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Kiranya pemikiran refleksi yang singkat ini dapat menggugah Bapak, Ibu, dan Saudara meneruskan dan memperjuangkan hidup bertoleransi
dimanapun dan dalam kondisi apapun. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita.